Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, dumateng para ibu nyai, jamaah muslimat, fatayat rahimakumullah. Wabil khusus kepada sahabat Fordaf Forum Daiyah Fatayat Kabupaten Lampung Timur yang sangat kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kita semua. Mudah-mudahan kita mampu untuk bersyukur dan terus bersyukur atas semua yang telah diberikan Allah kepada kita. Allahumma amin. Rahmat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fordaf yang sangat kami banggakan, marilah pada sore ini kita mengkaji tentang keutamaan membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini di ujung akhir bulan Ramadan yang sangat barokah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, walaupun ketemunya melalui udara. Dalam hal ini ada jamaah namanya Jamiah Az-Zumiyah yang sudah lazim, alhamdulillah, mulai awal bulan Ramadan sampai sekarang kita masih eksis di Fordaf ini. Kita ketemu setiap siang atau setiap malam, setiap sore. Mudah-mudahan acara Fordaf ini manfaat barokah untuk kita semua, limaslahatil ummah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan membaca Al-Quran diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Jadi saat ini kita masih di dalam lingkup Syahrul Quran, di mana Al-Quran memang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sana disampaikan bahwa keutamaan membaca Al-Quran yang pertama yaitu bahwa Al-Quran yang kita baca di dunia akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Syafaat itu pertolongan, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini selama di dunia kita membaca Al-Quran, semakin banyak Al-Quran kita baca, maka pertolongan atau syafaatnya Al-Quran di yaumil qiyamah nanti selalu membersamai kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu cinta, yang selalu membaca Al-Quran. Dalam hal ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Imamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Li ashabi dalam hal ini adalah bagi para pembaca Al-Qur'an. Jadi anjuran untuk membaca Al-Qur'an ini siapa yang menganjurkan?
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril yang diturunkan langsung kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjawab semua apa yang menjadi kebutuhan umat manusia. Semua apa yang akan terjadi di dunia. Ini semua sudah dijawab oleh Al-Quran yang pada waktu itu bukan secara langsung, akan tetapi bertahun-tahun. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, iqra'u, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran ini nanti akan datang untuk memberikan pertolongan. Yaumal qiyamati syafi'an, menjadi pertolongan. Li ashabi, kepada siapa? Kepada orang yang membacanya. Maka mudah-mudahan dan diri kita latih selalu rindu kepada Al-Quran. Dipastikan, karena namanya orang sesibuk apa, kalau kita ini sudah cinta, maka yang dicinta itu pasti akan dilihat dulu, pasti akan disanding dulu, pasti akan disebut dulu. Jika hati kita sudah cinta kepada Al-Quran, maka tidak mungkin kalau sebelum melakukan segala sesuatu aktivitas kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, ini selalu ingat, oh saya belum mengaji Al-Quran, oh saya belum tadarus, oh saya harus menyempatkan dulu sebelum saya berangkat apa, berangkat kerja, mungkin ke kantor, mungkin sing guru yo jadi guru, mau sebelum mengajar dan seterusnya. Yang tani juga sebelum bercocok tanam dan seterusnya. Yang dagang juga sebelum berangkat ke pasar untuk mencari dagangannya pada hari itu, sempatkan membaca Al-Quran. Insya Allah ketika kita selalu membaca Al-Quran atau mengawali hari-hari kita setiap hari dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di mana kita selalu membutuhkan, baik itu kebutuhan duniawi maupun ukhrawi. Allahumma amin. Selanjutnya, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ini disebut sebaik-baik manusia. Yang belajar dan yang memberikan pembelajaran sing mulang Al-Quran. Wong sing gelem belajar karo wong sing gelem mulang Al-Quran niku disebut wong sing sebaik-baik orang. Nah ini kan kita tinggal milih. Kalau kita belum bisa, maka wajib kita belajar. Posisi kita adalah orang yang mempelajari. Kalau kita merasa sudah bisa, maka kita menggurui atau kita memberikan pemahaman tentang apa? Tentang Al-Quran, tentang ilmu agama. Jadi yang belajar dan yang memberikan pelajaran tentang Al-Quran adalah disebut orang yang terbaik, sebaik-baiknya. Lalu bagaimana? Kalau umpama kita ini pelajar, kita belajar santri. Yang pertama wajib dipelajari adalah ilmu agama termasuk Al-Quran. Maka kitab Al-Quran wajib dipelajari sebelum kita mempelajari kitab-kitab yang lain. Nah setelah Al-Quran ada lagi yaitu tentang fikih. Kitab fikih berarti apa? Karena fikih ini adalah yang mengkaji tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah. Nah ini ranking kedua. Ranking pertamanya tetap Al-Quran. Ojo sampai belajar ilmu agama wis mateng tapi Al-Qurannya tiba masih
peleot dan seterusnya. Maka dalam hal ini disebutkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Selanjutnya, orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka posisinya kelak yaumil qiyamah bersama dengan malaikat Allah. Yang hal ini malaikat mempunyai posisi atau nama tersendiri, yaitu kiramil barur. Loh, ini siapa? Orang yang membaca Al-Qur'an, bacaannya sudah baik, bacaannya sudah benar, semua isi kandungan Al-Qur'an dipelajari, kemudian diamalkan. Jadi tumpuk-tumpuknya sudah luar biasa. Nah, itu. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka kelak akan bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dipun ceritakan hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Alladzi, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir dalam membacanya, maka kelak ia akan bersama malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Ini hadis ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa ketingkatan orang membaca Al-Qur'an. Tingkatan pertama, orang membaca Al-Qur'an itu pasti berangkat dengan ketidaktahuannya, ketidakfahamannya. Pokoknya belum bisa apa-apa. Maka anak kecil kita, orang tuanya belajari, ayo kita belajar ngaji Al-Qur'an. Kalau sekarang umumnya memakai metode atau MDA, metode dasar Al-Qur'an. Contoh ada Yambu'a, contoh ada An-Nahdiyah. Nah, ini nama kitab untuk MDA, metode dasar Al-Qur'an, maksudnya metode dasar untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an. Mulai pengenalan makharijul huruf, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Terus kemudian a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dan seterusnya. I, bi, ti, si, ji, hi, dan seterusnya. U, bu, tu, su, ju, hu, dan seterusnya. Nah, ini kenapa? Kok enggak langsung dibaca saja? Nah, maka membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an ya enggak iso, untuk instan itu enggak bisa. Kalau instan itu nanti akhirnya ya enggak bisa. Ini apa namanya? Ini huruf apa? Ba. Oh, enggak enak yang namanya huruf ba, ini enggak ada. Nah, ini kita harus menjadi perhatian, kita sebagai ibu-ibu. Kalau ibu muslimat ya ibu tua, kalau ibu-ibu fatayat, mbak-mbak fatayat ini ibu muda, kita harus hati-hati dalam untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita belajar Al-Qur'an. Kita harus memahamkan, oh ini makharijul huruf yang pas. Nah, sehingganya dalam mendidik anak-anak kita belajar mengaji Al-Qur'an ini nanti menjadi bacaannya benar,
makharijul hurufnya benar, kita baca dengan fasih dan tahu tentang bacaan-bacaan disebut itu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ambagusi wajan Quran. Nah itu. Tingkatan-tingkatannya begini dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang selalu cinta kepada Al-Quran. Allahumma amin. Nah ini, jadi ketingkatannya pertama nggak bisa. Nah pertama belajar bertitah-titah, terbatah-batah, bacaannya masih terbatah-batah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum begitu teteh. Tapi karena anak kecil, kita selalu memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa ayo kita orang Islam itu mempunyai kitab, pegangan hidup kita, ini menjadi tongkat kita. Kalau berjalan orang nggak tahu arah itu, oh ini arahnya pakai namanya tongkat. Maka siapa yang mau mengaji Al-Quran, nah maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, berarti cinta kepada Allah. Karena apa? Al-Quran huwa kalamullah. Quran adalah apa? Kalam Allah. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran ini menjadi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini diturunkan kepada diamalkan kepada umatnya, tidak sama dengan umat-umat Nabi sebelumnya, karena Al-Quran dibaca adalah menjadi rahmah, jadi syifa, jadi pahala, ladang pahalanya umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggih menika di antaranya membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran yang dengan sebutan mahir tadi itu, ini dijanjikan oleh Allah nanti disejajarkan dengan para malaikatullah di akhirat nanti. Nah sekarang ini yang terakhir ini pos yang terakhir ini masih sangat-sangat banyak-banyaknya manusia, ini pos yang terakhir. Apa? Kelompok yang ngaji Qurannya ini sebetulnya belum mahir. Pokoknya iso ngaji Quran gitu aja. Nekat selalu membaca. Katanya setiap huruf yang dibaca, dalam setiap huruf Al-Quran yang dibaca ini mengandung pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf dilipat gandakan 10 pahala, belum kalimat, belum ayat, belum satu surat. Berapa pahala lipat gandanya pahala membaca Al-Quran. Nah, kita dari kecil ditanamkan yang seperti itu, maka alhamdulillah, para semuanya saja belum mahir membaca Al-Quran, tapi selalu membaca. Ini ya, tenang. Di sini ada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku nggih ngatur nih, bagi siapapun yang belum baik, masih terbata-bata ngajinya, tenang. Allah tetap memberikan pahala kepada siapapun yang belum pinter. Nah bahasanya belum pinter, yang belum pinter membaca Al-Qurannya, yang masih banyak salah membaca Al-Qurannya pun tetap membaca Al-Quran. Apa dosa? Enggak, bukan dosa, tapi kita tetap mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه. Ini landasan hadisnya. Maka nyuwun sewu kepada siapapun kita belum pinter ngaji Al-Qur'annya. Nah, monggo bagaimana kita ini peduli terhadap diri kita, kita bagaimana coba
Semakin Al-Quran kita baca, insya Allah semakin akrab Al-Quran itu dengan kita. Contoh, saya sendiri bukan orang lain. Ketika ayat ini kok yuk ada ayat Al-Quran ini seakan-akan itu kadang-kadang wah sulit banget dibaca. Itu kenapa? Ya karena kita ini tidak pernah menyentuh, tidak pernah menyapa ayat-ayat tersebut. Maka terus bacaannya itu terbata-bata tadi itu. Nah, ketika itu kita ulangi lagi ayat ini kok angel banget ya dibaca ya. Ulangi lagi. Terus kemudian diulangi lagi. Jadi begitu teorinya ketika kita membaca Al-Quran. Ketika menemui ayat ini kok banyak yang salah, terus saya membaca ini alon-alon. Banyak yang salah. Kita hitung sendiri ya Allah satu ayat ini kok saya salahnya itu ada 7 loh. Nah, umpama. Nah itu caranya bagaimana? Caranya ulangin lagi ayat ini. Ulangin lagi, ingat yang salah tadi dan seterusnya. Ulangi lagi sampai kita meminimalisir yang salah tadi. Insya Allah ketika kita membaca dengan ikhlas, membaca dengan pelan, hati-hati, tahu ini salah, kemudian dibaca lagi, diulangi lagi. Nah insya Allah nanti selanjutnya ketika kita begitu juz 1 sampai juz 30 khatam, terus kemudian ulangi lagi juz 1 sampai juz 30 khatam. Ketika kita mengulangi di umpama ayat Ali Imran, ayat Imran ini kemarin saya masih ada yang ingat, apa itu namanya, angel banget ya ini bacaannya dan seterusnya. Nanti ketika kita sudah memulai lagi bacaan dari juz pertama ketemu surat Al-Baqarah sampai Ali Imran yang kemarin kita ulang-ulang masih ingat lagi, alhamdulillah itu lancar. Nah, itu teori dalam kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran wajib harus ada gurunya. Nggak boleh gurunya itu buka HP terus kemudian melihat Google bacaannya ini. Nggak boleh. Harus ada gurunya. Sehingga digurok nih guru Al-Quran. Nah itu. Jadi mudah-mudahan selama ini kita belum pinter, kita belum mahir dalam membaca Al-Quran, tapi kita terus berusaha. Bacaan kita diusahakan semakin hari semakin bagus. Caranya seperti itu, diulang lagi, sehingga bacaannya itu tambah benar, tambah bagus, tambah fasih. Kenapa? Karena semakin kita belajar, terus kemudian kemarin masih terbata-bata ngajinya, kemarin masih sulit sekali. Alhamdulillah sekarang ini sudah lancar. Nah, kemudian kita ini nanti akan naik, status kita ini naik. Yang kemarin masih belajar, kemarin sudah sudah agak benar, sekarang benar, sekarang tambah bagus. Usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala. Belum Al-Quran yang terus kita baca dengan baik dan benar. Maka dalam hal ini ada yang namanya etika membaca Al-Quran. Adab, sopan santun ketika kita membaca Al-Quran. Secara badani kita harus mempersiapkan itu nomor 1 pasti. Kan Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang mempunyai suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Ini termasuk adab. Kemudian posisi kita untuk memegang Al-Quran juga pun harus diperhatikan. Yun sewu, mohon maaf. Ada orang yang mengaji Al-Quran, tapi terus silo, kemudian Al-Qurannya ini sejajar dengan kita. Sejajar dengan badan kita. Ibaratnya penaknya itu digeletaknya di bawah gitu aja. Di lantai gitu. Gak boleh. Ini berarti tidak menghormati Al-Quran. Orang kita batal, kita nggak punya wudhu, nggak punya suci aja, nggak boleh nyentuh. Kok malah Al-Qurannya dikasih bawa. Niki kadang-kadang kita masih banyak menjumpai jamaah-jamaah yang masih memperlakukan seperti itu. Mohon teman-teman Fordaf juga tanggap ketika kita memasuki pada satu majelis kok masih ada Al-Quran yang tergeletak di bawah ini.
tolong jangan pakai salaman dulu, langsung amankan Al-Qur'annya kita pegang. Ibu atau siapa, mohon Al-Qur'annya kita perhatikan, kita ditaruh dengan yang sebenarnya. Ini maka seperti itu adab dalam membaca Al-Qur'an, sehingga ini nanti akan menambah pahala dalam membaca Al-Qur'an. Sahabat Fordaf rahimakumullah, barangkali sampai di sini dulu kita dalam kajian tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Kemudian di ujung akhir bulan Ramadan ini, marilah kita muhasabah atas semua apa yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib maupun sunnah, mampu kita kerjakan dengan baik. Dan pasti harapan kita ke depan, apa yang sudah kita istiqomahkan dalam hal kebaikan diawali pada bulan Ramadan, nanti Yaumul Fitri, pada Idul Fitri, Idul Mubarak ini nanti seterusnya kita bisa mulazamah atau melanggengkan amalan-amalan ibadah seperti di bulan suci Ramadan. Bahkan mudah-mudahan kebaikan itu akan berdampak kepada diri kita, lebih semangat lagi untuk beramal soleh, lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca Al-Qur'an, lebih semangat lagi kita bersosialisasi. Kita kemarin ada kegiatan peduli jamaah, mudah-mudahan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi seterusnya ketika ada kesempatan bagi kita semuanya, termasuk sempat kita niatkan semuanya demi kebaikan li'ala'i kalimatillah. Terakhir, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin al-faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.